Nah, halo seluruh KB, balik lagi bersama saya Fikolojo. Nah, untuk kali ini kita akan lanjutkan lagi lah ya, belajar bahasa Jepang kita dengan panduan buku Minna Nihongo 1 ya. Gimana seluruh KB, minasan semua, genki desu ka? Hari ini kan lagi ini ya, musim-musimnya corona pandemi gitu ya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kita diberi kesehatan, diberi keselamatan seperti itu ya. Tapi kita juga tetap harus jaga diri ya, pakai masker, terus tetap di rumah gitu ya. Nah, di rumah daripada nggak ngapa-ngapain kan, mending nonton video ini sambil belajar, oke gitu ya. Nah, kita langsung lanjut ya. Maaf ya untuk videonya tertunda beberapa minggu atau beberapa bulan gitu ya. Kita masuk di bab 8. Kita masuk di bab 8 gitu ya. Karena terakhir kemarin bab 7 ya. Bab 8 ini sebenarnya di sini menekankan untuk pembahasan di kata sifat gitu ya. Kata sifat. Nah, di bab 8 ini ada 8 pembahasan. Kita langsung bahas satu-satu ya, nggak usah lama-lama. Jadi untuk kata sifat ini sebenarnya nggak susah sih. Asalkan kalian baca ini ya, kotoba di sini ya, kotoba sebelum di bab 8-nya. Kan aku sudah berkali-kali menjelaskan kalau sebelum masuk bab itu kalian harus membaca kotoba di bab di bab itu gitu ya. Karena itu nanti akan masuk di penjelasan seperti itu ya. Kalau kalian tidak membaca kotobanya, kalian ya untuk masuk ke bab ini nanti akan terbata-bata gitu. Kok gini ya, artinya apa ya gitu, nggak tahu. Tapi untuk kalian yang nggak punya buku ya silahkan buku lah. Aku nggak promosi buku ini, tapi silahkan kalian kan yang mau belajar ya. Masa sudah mau ada keinginan tapi nggak mau usaha sedikit gitu kan. Udah aku jelasin, tinggal beli bukunya gitu ya. Gitu. Oke, bukunya di mana aja mungkin aku juga nggak tahu dijualnya di mana, mungkin di toko buku ada. Oke. Yuk kita langsung masuk di sini ada 8 bahasan. Tapi yang pertama ini untuk menjelaskan saja ya kata sifat gitu ya. Jadi kata sifat itu ada 2 gitu ya. Di dalam bahasa Jepang itu ada kata sifat na dan ada kata sifat i gitu. Nah, di akhirannya biasanya dipakai des gitu ya. Tapi kalau yang na itu biasanya sifat na itu desnya itu kalau pas di akhiran des, nanya itu hilang. Nah, nanti kita masuk di contoh saja ya. Kita masuk di pembahasan kedua. Nah, di pembahasan kedua di sini rumusnya itu kata benda wa, kata sifat na, des. Nah, nanya di sini dicorek ya. Terus kata benda wa, kata sifat i, des. Nah, kalau i tetap i-nya nggak hilang, oke? Kita langsung di penjelasannya. Kalimat adjektif positif waktu non lampau diakhiri des. Des menunjukkan sikap yang hormat terhadap pendengar. Jadi des itu gimana ya? Untuk menyatakan sopan gitu ya. Jadi kalau futsu pembicaraan biasa itu biasanya des nggak dipakai ya. Kalau untuk kaiwa sehari-hari, untuk yang udah temen gitu ya. Tapi kalau untuk yang formal, bukan formal dengan maksudnya ya formal, terus orang yang baru kenal gitu biasanya lebih baik dipakainya des. Apalagi untuk belajar yang awal-awal ya, lebih baiknya kita menggunakan kata yang sopan gitu ya. Oke. Tuh. Terus kata sifat na disambung dengan des tanpa na, sedangkan kata sifat i disambung dengan des dalam bentuk yang sama. Oke, kita masuk dalam contoh. Contoh 1. Wato sensei wa shinsetsu desu. Nah, shinsetsu ini adalah kata sifat na. Artinya ya, Bapak Wat baik hati. Shinsetsu itu bisa baik hati, bisa ramah gitu ya artinya ya. Nah, kenapa kok bisa tahu shinsetsu ini kata sifat na? Nah, kita harus hafal. Hafalnya dari mana ya? Kita dari kata sebelumnya ini kan, dari kotoba sebelumnya di bab 8 ini. Kalau kita nggak baca ya kita nggak tahu ini kok sifatnya apa, ini kata sifatnya apa gitu ya. Kita langsung masuk ke contoh kedua. Fuji-sang wa takai desu. Artinya gunung Fuji tinggi. Nah, Fuji-sang itu, Fuji-sang bukan nama orang ya. Fuji-sang di sini kan dia dari kanjinya ada Fuji-sang, gunung Fuji itu ya, gunung Fuji itu. Takai itu tinggi, artinya tinggi. Kata sifat tinggi. Takai itu adalah sifat i, karena belakangnya i ya. Tapi tidak semua yang berakhiran i itu adalah sifat i. Ya, paham ya? Nah, nanti mungkin contohnya kayak kirei. Kirei itu adalah sifat na. Paham ya? Kirei na sensei desu. Kirei na sensei desu. Jadi akhiran
kata sifat yang berakhiran i tidak semuanya itu kata sifat i. Oke ya, jelas di sini ya. Contohnya kayak kirei. Kirei itu adalah sifat na. Kireina sensei desu. Oke ya, paham di situ ya. Itu sebagai contoh aja yang berakhiran i tapi tidak sifat i gitu ya. Terus ini di sini ada contoh lagi kata sifat na ja arimaseng atau sifat na dewa arimaseng. Nah, di sini adalah bentuk negatifnya kata sifat. Tapi di sini bukan lampau ya, bukan lampau. Jadi kata sifat, kalau sifat na itu dibubuhkan ja arimaseng atau dewa arimaseng. Contoh, asoko wa shizuka dewa arimaseng atau asoko wa shizuka ja arimaseng. Nah, shizuka itu adalah sifat na. Sifat na itu ya. Shizuka itu artinya sunyi ya, sunyi, sepi ya, sunyi gitu ya. Itu sunyi sesunyi hatiku. Bukan ya. Nah, shizuka dewa arimaseng. Shizuka itu adalah sifat na. Jadi untuk kalimat negatifnya tambah ja arimaseng atau dewa arimaseng. Biasanya sih yang umum sih ja arimaseng gitu ya. Shizuka ja arimaseng. Jadi artinya tidak sunyi, tidak sepi gitu ya. Tuh. Nah, gimana kalau sifat i? Negatifnya sifat i. Nah, kita baca di bawahnya. Kalau sifat i-nya hilang diganti kunai. Kunai des. Kita lihat contoh aja langsung. Kono hong wa omoshiro kunai des. Omoshiroi itu sebenarnya kan sifat i ya. Omoshiroi itu menarik ya, menarik. Omoshiroi i-nya ganti kunai. Jadi omoshiro kunai des, tambah des ya, jangan lupa karena ini pembelajaran awal harus kata yang sopan gitu. Oke? Paham ya? Untuk na itu ditambah ja arimaseng atau dewa arimaseng. Kalau sifat i itu i-nya diganti kunai. Omoshiro kunai gitu ya. Tapi ini ya bentuk non lampau ya gitu ya. Non lampau. Mungkin nanti kalau yang lampau ada di bab selanjutnya kali ya. Terus untuk di sini perhatian negatif untuk i des adalah untuk bentuk negatifnya yokunai. Ini ya pengecualian ya. I des itu adalah bentuk negatifnya adalah yokunai. Yokunai itu tidak baik. Kalau i des itu baik ya. I des sama yokunai gitu ya. Ini pengecualian. Oke? Terus di sini yang rangkuman perubahan bentuk. Untuk positif non lampau dan negatif waktu non lampau. Na dan i ya. Nah, di sini kalau shinsetsu des ini yang positif lampau, yang na ya, ini dari sifat na dulu. Positif non lampau shinsetsu des. Kalau negatif non lampaunya shinsetsu ja arimaseng atau shinsetsu dewa arimaseng. Kalau yang sifat i positif lampaunya positif non lampaunya takai des. Kalau yang negatif waktu non lampaunya taka kunai des. Itu ya, paham ya? Terus kita masuk di pembahasan lagi bawahnya. Jadi kalau pertanyaannya itu kata sifat, tidak bisa menjawabnya itu so des atau jigemas. Ini contohnya Peking wa samui desu ka. Peking itu Beijing ya. Samui desu ka, dingin enggak gitu. Hai samui desu, jawabannya ya dingin. Nggak bisa jawabannya itu jigaimasu atau so desu ya. Jawabannya pasti menjelaskan kata sifat juga gitu. Misalkan nih yang contoh keduanya, nara koeng wa nigia ka desu ka. Nara koeng wa nigia ka desu ka. Apakah taman nara ramai gitu. Nigiaka itu kan sifat na ya. Na-nya hilang jadi nigiaka desu ka. Terus jawabannya iye nigiaka ja arimaseng. Jadi jawabannya itu pasti hai atau iye gitu ya. Terus kata sifatnya itu iya apa enggak gitu. Kalau hai ya hai samui desu, kalau iye ya pasti nigiaka ja arimaseng tambah ja arimaseng. Negatifnya ya, gitu ya. Paham ya? Paham sampai sini ya. Terus ini karena agak susah ya kata sifat ya. Terus ini pembahasan yang ketiga. Di sini beda ya, beda sama yang atasnya ini.
kata rumusnya. Kata sifat na, kata benda, terus kata sifat i, kata benda. Nah, ini hampir sama, cuman beda. Kita langsung contoh aja, lihat di contoh aja. Jadi di sini untuk menerangkan kata bendanya gitu ya. Misalkan Wato sensei wa shinsetsuna sensei desu. Bapak Wat adalah guru yang baik, guru yang ramah gitu ya. Jadi shinsetsuna sensei desu. Nah, sensei di sini adalah sebagai kata benda gitu ya. Jadi kata sifat na, kata benda. Oke ya, paham di sini ya. Jadi untuk menerangkan Bapak Wat itu adalah guru yang baik gitu ya. Kita kalau belum paham, kita lihat contoh yang kedua. Fujisan wa takai yama desu. Fujisan, gunung Fuji adalah takai yama, gunung yang tinggi gitu ya. Kalau yang pertama tadi kan cuman menerangkan kata sifatnya saja. Misalkan tadi kan Fujisan wa takai desu. Fujisan wa takai desu. Gunung Fuji itu tinggi gitu loh. Kalau yang tadi ya. Nah, ini kalimatnya agak berkembang gitu, agak lebih panjang. Fujisan wa takai yama desu. Gunung Fuji itu adalah gunung yang tinggi gitu. Beda ya pengertiannya, tapi hampir sama sih, tapi beda gitu cara menggunakannya gitu ya. Sama-sama menerangkan gitu ya. Itu paham ya di sini ya. Hanya menambahkan kata benda saja di belakangnya. Kalau na tetap ditambah na terus kata benda. Kalau i tetap gitu ya. Terus kita masuk di pembahasan yang keempat, yaitu strip ga, strip. Ga itu biasanya di sini tuh bisa berartian tapi gitu ya. Tapi jadi mungkin di belakangnya sininya bisa positif, tapi terus belakangnya negatif gitu ya. Artinya kayak berkebalikan gitu. Contoh saja di sini, Nihon no tabemono wa oishii desu ga takai desu. Jadi Nihon tabemono wa oishii, enak gitu. Makanan Jepang enak. Ga, tapi mahal, takai, mahal. Nah, ini sama-sama takai yang tadi ya, tapi beda pengertian ya. Takai yang tadi itu tinggi, takai yang ini tuh mahal gitu ya. Kalau kita banyak-banyak membaca kotoba, itu pasti kita akan tahu gitu ya. Akan tambah kosakata kita itu akan tambah. Jadi artinya nggak cuma takai itu kan tinggi, artinya kok di sini bisa mahal. Nah, itu karena wawasan ya, sebenarnya wawasan. Makanya banyak-banyak baca biar kita makin tahu gitu. Paham ya? Jadi ga itu hanya pengertian tapi gitu di sini tuh. Jadi yang depannya positif, terus belakangnya kayak negatif gitu ya, paham ya? Kayak di sini contohnya, Nihon no tabemono wa oishii desu ga takai desu gitu ya. Makanan Jepang itu enak tapi mahal gitu. Tapi mahal, ada tapinya gitu ya. Ada tapinya. Terus kita masuk pembahasan yang kelima. Totemo atau amari. Nah, totemo biasanya di sini artinya sangat ya. Kalau amari itu tidak terlalu atau tidak begitu artinya. Langsung contoh aja dia. Peking wa totemo samui desu. Peking itu Beijing ya. Beijing bisa artinya Peking. Di bahasa Jepang Peking. Peking wa totemo samui desu. Sangat dingin. Samui itu dingin, totemo itu sangat dingin. Terus contohnya selanjutnya, Kore wa totemo yumeina eiga desu. Ini film yang sangat terkenal gitu ya. Nah, ini yume itu adalah sifat na. Yumeina eiga desu. Eiga itu film gitu ya. Nah, ini yang contoh yang kedua tadi ya. Jadi sifat na terus belakangnya kata benda gitu ya. Kore wa totemo yumeina eiga desu. Ini adalah film yang sangat terkenal gitu ya. Paham ya? Terus kita lihat contoh yang selanjutnya. Shanghai wa amari samukunai desu. Shanghai itu tidak terlalu dingin. Amari samukunai. Kalau amari itu belakangnya pasti negatif. Paham ya? Kalau amari itu belakangnya pasti negatif gitu. Amari samukunai. Nggak bisa amari samui desu. Itu nggak bisa. Pasti sambungannya amari samukunai desu gitu ya. Terus kita lihat contoh yang selanjutnya. Sakura daigaku wa amari yumeina daigaku ja arimasen. Universitas Sakura adalah universitas yang tidak terlalu terkenal. Nah, tadi aku bilang ya, amari itu pasti belakangnya itu negatif. Kayak ini, amari yumeina daigaku ja arimasen. Tidak
terlalu terkenal, itu ya. Paham ya di sini ya? Paham? Aku harap paham lah. Udah aku jelaskan sampai mumpluk ini ya. Terus yang penjelasan selanjutnya, pembahasan selanjutnya ke-6 itu dah kata benda wa do desu ka. Nah, do desu ka biasanya di sini itu menanyakan. Do desu ka itu adalah pertanyaan ya, kata tanya ya. Yang menanyakan tentang pendapat atau kesan gitu biasanya ya. Kita langsung contoh saja. Nihon no seikatsu wa do desu ka? Nihon no seikatsu wa do desu ka? Bagaimana kehidupan di Jepang gitu. Nah, kan menanyakan kesan ya. Kesan itu pendapat gitu. Di sini jawabannya tanoshi desu. Seneng gitu, menyenangkan gitu. Kehidupan di Jepang itu menyenangkan, tanoshi desu gitu ya. Kita lihat yang pembahasan ke-7 ini beda. Kata benda wa donna, kata benda 2 desu ka. Ini menanyakan apa ya? Kata sifat gitu. Donna itu kata sifat dari bendanya itu gitu ya. Langsung contoh aja. Nara wa donna machi desu ka? Kota Nara itu kota yang bagaimana sih gitu. Aslinya itu seperti itu ya. Terus furui machi desu. Kota lama gitu. Maksudnya kota lama gitu. Furui itu kan lama gitu ya. Nara wa donna machi desu ka? Jadi donna itu menanyakan kata sifat atau keadaan suatu benda tersebut gitu loh. Paham ya? Beda sama do desu ka. Itu ya, ngerti ya? Terus pembahasan yang ke-8. So desu ne. Nah, so desu ne ini biasanya untuk menyatakan perasaan yang sama lawan bicara gitu. Ini contohnya langsung. Oshigoto wa do desu ka? Tanya ya, do desu ka? Kesan pasti kan. Pekerjaannya bagaimana gitu kan. So desu ne. Isogashi desu ga omoshiroi desu. Nah, di sini ya. Ya, so desu ne. So desu ne itu kayak gimana ya? Udah tahu gitu ya. Terus di sini isogashi desu ga omoshiroi desu. Sibuk tapi menyenangkan. Isogashi itu sibuk, omoshiroi itu menyenangkan gitu ya. Tuh, so desu ne. Kayak gimana ya? Kayak berpikir gitu pertama itu. Shigoto wa do desu ka? So desu ne. Jadi kayak udah tahu gitu kalau pekerjaannya itu memang isogashi gitu ya. Tuh. So desu ne. Isogashi desu ka? Omoshiroi desu gitu ya. Jadi di sini memang kalau untuk pembelajaran awal-awal itu memang susah ya untuk misalkan so desu ka? So desu ne. Itu kapan sih dipakainya gitu. Tapi kalau nanti misalkan kalian udah banyak belajar, banyak praktek ngomong sama orang Jepang gitu ya. Itu kalian akan tahu itu tuh kapan cara pakainya tuh kapan gitu. Emang kalau diartiin ke bahasa Indonesia itu memang agak susah ya. Cuman kalau kalian nanti udah banyak ngomong sama orang Jepang apalagi ya. Orang Jepang kan lebih tahu kan tata bahasanya kapan cara cara penggunaan kata-kata tersebut gitu kan. Gitu. Maka kita nanti akan tahu kalau kita sering dengar pas kejadian kayak gini toh pakai yang so desu ne itu, pakai yang so desu ka itu gitu ya. Gitu. Paham ya di sini ya. Jadi aku rangkum tadi ya. Untuk yang pertama yaitu kata sifat. Jadi kata sifat itu ada 2. Kata sifat na dan kata sifat i gitu ya. Terus untuk yang pembahasan kedua itu kata benda rumusnya. Kata benda wa, kata sifat na des. Terus kata benda wa, kata sifat i des. Nah, ini di sini hanya menjelaskan kata benda tersebut gitu ya. Jadi kata bendanya yang di depan, terus dijelaskan kata sifatnya gitu ya. Terus di sini jadi ada bentuk positif non lampau dan negatif non lampau ya. Kalau yang positif waktu non lampau itu yang sifat na itu tetap na, misalkan si sensu des, langsung des ya, karena sifat na-nya tapi nggak dipakai. Kalau yang sifat i-nya itu takai des, i-nya tetap dipakai. Tapi kalau yang negatifnya itu sifat na itu tambah ja di masing. Kalau yang sifat i-nya itu diganti kunai des gitu ya. Ngerti ya? Terus yang pembahasan ketiga itu di sini dibalik sama yang pembahasan kedua tadi dibalik. Kalau yang tadi kan pembahasan kedua kata benda wa kata sifat, kalau ini kata sifat na kata benda. Itu jadi menjelaskan kata bendanya itu.
kata sifat dari kata bendanya itu, cuma dibalik aja. Itu ya, ngerti ya. Terus yang keempat itu adalah strip ga, strip. Nah, itu ga di sini untuk menyatakan kebalikan dari kata kalimat yang depannya gitu ya. Jadi ga itu bisa berarti tapi gitu ya. Misalkan positif tapi negatifnya apa gitu ya. Atau enggak negatif tapi positifnya apa gitu. Pokoknya yang berkebalikan itu pasti tengahnya tambahin ga ya. Terus untuk totemo dan amari. Totemo itu artinya sangat. Amari itu artinya tidak terlalu. Tapi di amari itu pasti belakangnya kalimatnya itu kalimat yang negatif seperti itu ya. Terus yang pembahasan keenam, kata wa do desu ka. Do desu ka itu kata tanya yang menanyakan pendapat atau kesan gitu ya. Tuh. Terus yang ketujuh, kata benda satu wa donna. Kata benda desu ka. Nah, kalau donna itu biasanya menanyakan keadaan atau sifat orang atau sifat benda tersebut gitu ya. Tuh. Terus so desne. So desne itu adalah untuk menyatakan persetujuan atau perasaan yang sama lawan bicara ya. Itu. Nah, ini selesai bab 8. Semoga nanti bab 9 bisa cepat-cepat dibahas juga ya. Itu ya. Mungkin itu aja yang bisa aku bahas untuk kali ini. Semoga paham ya dengan apa yang aku jelaskan untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matane.